Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang politik Onitsuga ukuran D30 dengan berat 100 gram, panjangnya 140 meter. Di sini kita bisa menggunakan hakpen ukuran 5 dan 6. Dan hakpen yang aku gunakan di sini merek Tulip ya. Dan nanti yang aku sering pakai yang nomor 6. Langsung saja di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 36 rantai. Tiga satu, 32, 33, 34, 35, 36. Di sini kita sudah sampai di 36 rantai. Jadinya seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, kita tambah dengan satu rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 37 rantai. Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, membuat satu rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris atau sesuai dengan kelipatan 6. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke 12 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-12 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, di sini kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 96 SC. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC di setiap lubang seperti ini. Jadi membuat SC memutar. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di bagian lubang tepinya pun juga kita isi ya, dengan 1 SC di setiap lubang. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir.
Jadinya seperti ini untuk alas yang kita buat. Langsung saja ke motif baris pertama, kita slip stitch di lubang yang awal, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, masuk di setiap lubang membuat 1 DC sampai terkumpul 5 DC. Nah, sudah ada 5 DC, yang 3 rantai awal kita anggap sebagai 1 DC, membuat 1 rantai, kita skip 1 lubang, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 5 DC. Seperti ini, kemudian membuat 1 rantai, kita skip 1 lubang, membuat 1 DC di setiap lubang sampai terkumpul 5 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua, membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Di sini kita membuat SC di setiap lubang. Di lubang DC dan lubang rantai masing-masing kita isi dengan 1 SC ya, memutar. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di bagian SC yang awal, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch, membuat 1 rantai, kita balik, kita slip stitch di lubang SC yang pertama, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, lalu masuk di lubang selanjutnya membuat 1 DC. Di lubang yang ketiga, di sini kita membuat front post treble crochet together sebanyak 2 kali di bagian baris pertama di DC yang pertama dan kelima. Sudah kita kaitkan 2 kali. Seperti ini, kaitkan 2 kali lagi, masuk di bagian DC kelima. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian di lubang yang ketiga, di sini tidak kita isi, kita langsung masuk di lubang yang keempat dan kelima. Kita isi dengan 1 DC di setiap lubang. Lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat
1 DC di setiap lubang. Di DC yang kedua, di sini kita berhenti membuat front post treble crochet together. Kaitkan sebanyak 2 kali, masuk di bagian DC yang pertama. Kemudian kaitkan 2 kali, masuk di DC yang kelima. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita masukkan di semua lubang. Kita skip di lubang yang ketiga, kita masuk di lubang yang keempat dan kelima. Masing-masing kita isi dengan 1 DC. Membuat 1 rantai, skip 1 lubang, membuat 2 DC. Nah, di DC yang ketiga, yang ini kita skip, kita membuat front post treble crochet together di DC yang awal. Kita tahan, kaitkan sebanyak 2 kali lagi, masuk di DC yang kelima, membuat front post treble crochet together. Sudah terkumpul 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang keempat dan kelima, kita isi dengan 1 DC. Setelah itu membuat 1 rantai. Untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir, baris kedua. Membuat 1 rantai, kemudian kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Setelah itu membuat 1 rantai, kita balik, lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Membuat 1 rantai, kemudian di sini kita balik. Jadi untuk cara kerjanya di sini kita membuat motifnya bolak-balik ya. Setelah itu kita slip stitch di bagian lubang SC yang awal. Kita slip stitch. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, lalu masuk di lubang yang kedua, membuat 1 DC. Untuk di lubang yang ketiga, di sini kita skip, kita membuat front post treble crochet together di bagian yang ini, DC pertama di baris yang ketiga. Kita tahan, membuat front post treble crochet together sebanyak 2 kali. Yang kedua, kita kaitkan sebanyak 2 kali, ambil benang di DC kelima di baris ketiga.
Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu masuk di lubang keempat dan kelima, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Membuat 1 rantai, skip 1 lubang, membuat 2 DC, membuat front post treble crochet together sebanyak 2 kali di baris ketiga di DC pertama dan kelima. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Untuk di DC yang ketiga di sini kita skip, maksudnya di lubang yang ketiga. Di sini kita skip, masuk di lubang keempat dan kelima, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Membuat 1 rantai, skip 1 lubang, membuat 2 DC, untuk di lubang yang ketiga di sini kita skip, membuat front post treble crochet together sebanyak 2 kali. Sudah ada 3 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Skip lubang yang ketiga, masuk di lubang yang keempat dan kelima, kita isi dengan 1 DC. Kemudian membuat 1 rantai. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian 3 rantai yang awal. Untuk motif yang kita buat seperti ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris kelima akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Di lubang rantai dan di lubang DC masing-masing kita isi dengan 1 SC ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch, membuat 1 rantai, kita balik, kita masuk di baris yang ketujuh. Kita slip stitch di bagian lubang SC yang awal, kita slip stitch, lalu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang selanjutnya membuat 1 DC, kemudian membuat front post treble crochet sebanyak 2 kali di bagian DC pertama dan kelima. Untuk lubang yang ketiga di sini kita skip ya. Sudah ada 3 serat benang, sudah membuat 2 front post treble crochet together. Kaitkan, kita keluarkan di 3 serat benang. Kita skip lubang yang ketiga, masuk di lubang yang keempat dan kelima, membuat 1 DC di setiap lubang. Setelah itu membuat 1 rantai, skip 1 lubang, membuat 2 DC. Nah, di DC yang ketiga di sini kita skip, membuat 2 front post treble crochet together.
di DC pertama dan kelima. Kaitkan, kita keluarkan di 3 serat benang. Skip lubang yang ketiga, masuk di lubang yang keempat dan kelima, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Kita slip stitch. Kita tarik benang. Kemudian kita selipkan di bagian lubang yang selanjutnya. Seperti ini. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner. Nanti kita beri inner di sekitar motif baris ketiga atau baris keempat dari atas ya. Nah, setelah seperti ini, di sini kita akan membuat tali serutnya. Jadi ini kita membuat tas serut ya, dan tadi juga sudah aku buatkan handle panjang seperti ini. Untuk handle panjang teman-teman bisa langsung cek di video yang ini ya. Nah, sekarang ini akan kita simpan terlebih dahulu. Kita siapkan benangnya untuk membuat tali serut. Nah, untuk warnanya sama seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat kurang lebih ada 200 rantai. Untuk banyaknya rantai di sini tidak ada ketentuan, jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini aku sudah membuat jadinya 175 rantai saja ya. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen di sini kita slip stitch. Seperti ini. Kita slip stitch di setiap lubang rantai. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau memasang di bagian badan tas. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ujung. Kemudian kita putuskan benang. Seperti ini, kemudian kita ikat ya. Sisa benang yang tadi. Seperti ini. Setelah itu kita rapikan. Kemudian kita bakar. Nah, seperti ini untuk tali serut yang kita buat. Sekarang saatnya kita pasang atau kita kaitkan di bagian badan tasnya. Langsung saja. Di sini kita awali dari lubang tengah di bagian lebar alas ke atas. Kita masuk di lubang nomor 2 atau nomor 3 dari atas. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini aku masuk di lubang yang nomor 3. Langsung saja.
Nah, teman-teman, di sini sudah kita pasang ya untuk manik kayunya. Jadinya seperti ini untuk tas yang kita buat. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.